Ini masih kedengeran nggak? Oke. Ini karena saya debutnya ada masalah, jadi proses perekamannya agak bermasalah ya. Sebentar dulu, saya coba atur. Nah, tadi kembali lagi ketika pas di gadget itu kan kita ini kan sangat cepat sekali. Misalnya tahu kalau di Indonesia BBM ya, BlackBerry sih, bukan BBM. BlackBerry itu kan sangat populer sekali di kalangan masyarakat Indonesia. Tapi ketika ada yang baru teknologinya itu kan mungkin nggak sampai hitungan tahun ya, nggak sampai setahun, sekarang dikalahkan oleh teknologi yang lain, misalnya Samsung, terus yang lain-lainnya, terus ada Android. Nah itu kan adanya saingan perusahaan ini, dia jadi BlackBerry itu kalah kayak gitulah istilahnya. Terus ini kompleksitas tinggi itu maksudnya ketika teknologi yang digunakan itu sangat canggih, kemudian inovasinya tuh banyak ya, perubahannya cepat, dan istilahnya kalau dulu HP itu segede gaban gitu ya, sekarang semakin kecil semakin praktis, semakin ringan, dan semakin canggih. Nah ini yang perubahannya itu sangat cepat, itu yang sangat akan berpengaruh pada konteks di lingkungan kacau gitu. Semakin gede juga. Iya juga sih sebenarnya, iya juga Mbak. Jadi kalau misalnya lihat HP yang udah bareng sama tab gitu ya, jadi fungsinya sudah berubah juga. Kalau dulu HP-nya saya ingat dulu HP pertama kali itu yang kayak handy talkie gitu ya, yang gede-gede gitu, yang masih ada antenanya panjang. Terus kemudian mulai menipis, mengecil, terus sekarang gede lagi. Nah itu mungkin karena adanya inovasi, dia dibarengi ya fungsinya dengan adanya teknologi, inovasi teknologi tadi. Terus ini debutnya, oke, semoga bisa ya. Ini saya deg-degan nih kalau pakai debut, suka tiba-tiba hilang, mohon maaf ya teman-teman. Ya, jadi kalau ya tadi betul sekali ya Mbak, lebih smart gitu ya, semakin mudah lah digunakan, teknologinya juga macam-macam. Kalau dulu HP cuma bisa buat SMS sama buat telepon, sekarang udah macam-macam, buat internetan, bahkan bisa buat presentasi atau buat hal-hal lainnya gitu ya. Jadi komputernya bisa dibawa-bawa kemana-mana gitu ya, bukan lagi komputer besar, tapi udah mulai komputer bisa pakai HP juga. Nah ini suara habis. Ada tabelnya, jenis lingkungan dan corak tindakan organisasi tadi itu ya. Dia lebih mudah dipahami. Tadi sifat lingkungannya tahu tadi ya, tenang acak, tenang mengelompok, diganggu bereaksi, dan kacau. Itu contoh-contohnya tadi sudah sedikit disebutkan. Terus di sini ada tambahan penjelasan terkait dengan tindakan organisasi itu seperti apa. Nah, kalau misalnya posisinya kita ada di tenang acak gitu ya, kita adalah posisi yang memegang di organisasi yang ada di tenang acak. Jadi biasanya nggak usah terlalu banyak yang harus dilakukan gitu ya. Organisasi itu hanya perlu berkonsentrasi pada kegiatan sehari-hari. Terus perencanaannya pun sedikit saja, nggak perlu banyak yang perubahan. Misalnya kayak obat itu kan saya jarang sekali lihat memang di apotek itu inovasi apa sih yang terjadi gitu, ataupun persaingannya juga kayak mungkin bedanya adalah apakah apoteknya pakai AC atau enggak, lebih bersih atau enggak gitu. Jadi nggak terlalu banyak ini inovasi atau perubahan yang besar. Nah kalau untuk tenang mengelompok organisasi, apa sih yang harus dilakukan? Dia ada ini ya, memperkirakan gitu ya, meramalkan dan merencanakan untuk antisipasi perubahan. Terus perlu menghindari perubahan berkelompok. Terus kalau misalnya konteksnya diganggu bereaksi, ini maksudnya tadi kalau konteksnya perusahaan besar, ini sangat perlu ya mengamati gimana caranya organisasi besar lain itu bertindak.
Misalnya kan kadang saya sering banget ya lihat kalau perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar itu kan ya saingannya sama yang besar-besar juga gitu. Nah mereka gimana perlu merencanakan gimana caranya mengantisipasi aktivitas atau tindakan organisasi lain gitu supaya nggak kalah gitu. Terus mungkin kalau menurut saya pribadi bisa dikatakan misalnya konteksnya sekarang gitu ya udah mau pemilu. Nah ini diganggu bereaksi ini juga banyak lah ini ya, maksudnya orang-orang yang udah mulai gimana caranya berstrategi mengalahkan yang lain atau supaya bisa lebih terkenal, lebih dikenal. Nah itu menurut saya bisa juga dimasukkan di ganggu bereaksi ini ya. Terus konteksnya kacau, perlu dari organisasi itu perlu menafsirkan kondisi lingkungan. Terus juga perlu adaptasi agar dapat bertahan hidup. Ini saya kembali lagi ya, konteksnya adalah BlackBerry ya, ini ya, BBM. Dia kalau kan BlackBerry itu kan yang memang salah satu keunggulannya adalah BBM ya. Awalnya itu hanya eksklusif di HP merek BlackBerry saja. Tapi karena dengan munculnya Android jadi kalah bersaing kan, karena dengan adanya aplikasi program itu kalah bersaing lah pastinya BlackBerry. Akhirnya mereka juga berusaha untuk membuat itu kan ada aplikasi BBM yang bisa digunakan juga di Android. Nah ini salah satu bentuk adaptasi dari perusahaan BlackBerry supaya dia tetap bertahan ya dalam persaingan produk elektronik dan seluler. Nah di situ yang memang ketika adanya inovasi atau perubahan yang sangat cepat itu dituntut juga untuk adaptasi yang tinggi. Termasuk kalau misalnya kita juga kalau kondisinya perubahan sekitar kita cepat, kalau kita nggak ikut beradaptasi bisa ketinggalan jauh gitu istilahnya. Bahkan bisa juga malah istilahnya jadi shock gitu ya, jadi stres. Nah selanjutnya ini pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Ada namanya ketergantungan sumber, terus ada di sini tuh ini ya disebutkan kalau yang namanya udah tergantung itu kan akan jadi sulit ya teman-teman. Kalau tadi ingat bagan yang sebelumnya saya tampilkan itu untuk proses supplier bahan baku, kalau misalnya benar-benar sangat bergantung pada si bahan baku tersebut dan sumbernya nggak banyak, itu bisa membuat bahaya pada suatu organisasi, terutama kalau input sama outputnya itu nggak seimbang kan. Misalnya kan kalau kita mau bikin kemarin sempat kelangkaan tempe ya, jadi perusahaan tempe atau pembuat tempe itu juga dilihat sebagai suatu organisasi. Kemudian mereka kan tempe itu kan sebenarnya mungkin jumlahnya nggak banyak juga ya konsumsinya, atau mungkin banyak juga, tapi ketika ada kelangkaan kedelai, harganya tinggi, itu menyebabkan inputnya tadi ya, sumber bahannya itu jadi sangat berkurang. Nah ini kalau misalnya kan mau nggak mau kan ya memang hanya tergantung pada kedelai kan, nggak mungkin tempe diganti sama yang lain gitu, maksudnya kecuali kalau ada inovasi tertentu gitu. Nah itu bisa jadi berbahaya kan, bahkan beberapa produsen tempe sama tahu banyak yang tutup gitu kan, atau ada juga yang dia mencoba mengatasinya dengan mengubah ukuran tempe gitu ya. Jadi mungkin biasanya bisa beli 5.000 itu ukurannya yang gede, tapi karena kelangkaan bahan akhirnya tetap harganya 5.000, cuma ukuran tempenya diperkecil karena tadi ya kedelainya, ketergantungan terhadap kedelai itu terlalu tinggi lah gitu. Terus sebaliknya ketika misalnya ketergantungan gak cuma hanya pada supplier bahan, tapi juga ketika output itu kan berarti konsumen ya, pasarnya. Kalau misalnya tadi barang kita banyak tapi ternyata yang beli sedikit, nah itu kan juga berbahaya pada kelangsungan ini ya, karena itu kan akan terus berputar ya siklus. Kalau enggak kejual otomatis kita nggak punya modal. Nah modal itu
akan membahayakan juga pada proses keseluruhan dalam siklus organisasi ya. Organisasi di sini tadi perusahaan tempe atau tahu. Ini konteksnya juga bisa sama organisasi yang lain ya, nggak cuma yang tadi profit oriented atau jualan atau pabrik lah, tapi juga konteksnya di organisasi kegiatan yang ada di kita. Ini kalau misalnya ketika input dan outputnya nggak seimbang, itu juga bisa berbahaya. Nah, terus selanjutnya supaya bisa menghindar meminimalisir lah dengan ketergantungan sumber ini, perlu adanya adaptasi organisasi. Caranya gimana? Itu ada perlu perubahan internal ya, dengan menyesuaikan struktur internal organisasi. Misalnya tadi karena kondisinya lagi krisis moneter lah, misalnya di tahun 98 dulu ya. Terus kalau misalnya sampai perusahaan gitu ya, perusahaan dia semakin sulit mencarikan sumber, apalagi kalau misalnya mau menjual kan, karena semua harga naik, akhirnya bisa bangkrut. Akhirnya struktur internal organisasi itu harus diubah caranya, walaupun itu ini ya kelihatannya agak kejam. Contohnya yaitu misalnya adanya tanda kutip pemecatan gitu ya, pemecatan terhadap tenaga kerja. Itu termasuk penyesuaian struktur di internal organisasi. Terus pola kerja juga. Terus misalnya tadi yang dia karena tadi ya kaitannya misalnya lingkungannya lagi sulit listrik gitu. Awalnya dia yang listriknya bisa 24 jam sehari, tapi karena kondisinya nggak memungkinkan, karena listrik hanya bisa dipakai 8 jam gitu ya, 8 jam sehari, otomatis pola kerjanya juga akan berubah gitu. Jadi harus disesuaikan ketersediaan tadi energi untuk produksi itu seperti apa. Terus perencanaan juga sama aspek internal lainnya terhadap karakteristik lingkungan. Terus yang kedua itu berusaha untuk menguasai atau mengubah kondisi lingkungan supaya bisa menguntungkan organisasi. Nah, ini contohnya gimana ya? Contohnya misalnya menguasai ini ya, paling gampang kalau perusahaan adalah menguasai sumber gitu ya, sumber bahan baku gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu kan banyak ya yang industri atau perusahaan dia tuh mulai dari hulu sampai hilir gitu. Dia menguasai sumber-sumber, kayak misalnya gampangnya air gitu ya, air minum kemasan. Kan dia langsung supaya caranya tetap aman, masukkan produksi airnya. Jadi banyak sekali kalau misalnya daerah-daerah pegunungan itu digunakan sebagai sumber mata air untuk air kemasan tersebut gitu. Jadi dia menguasai air yang ada di situ. Padahal kan seharusnya kan kalau mata air gitu kan bisa digunakan oleh banyak orang, tapi karena dia ingin menjaga proses produksinya, dikuasailah air itu. Termasuk juga dengan bahan sumber-sumber yang lainnya. Mungkin ada yang bisa kasih contoh apa saja nih proses penguasaan sumber bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan. Mungkin ada yang bisa share. Halo, sambil ini suara saya agak-agak habis sambil menunggu. Ayo Mbak Yulis, Mbak Suartini, Mbak Fevi. Oke, mohon maaf ya teman-teman, ini keputus lagi. Barusan keputus lagi dan ini baru nyambung lagi. Jadi saya nanya contoh
penguasaan sumber kondisi lingkungan itu seperti apa, supaya dia bisa menentukan